Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Wah, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan buat semuanya. Kakak berharap adik-adik dan semua keluarga di rumah selalu dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi semua. Salam bagimu juga. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, seminggu lagi telah kita lewati bersama keluarga di rumah. Mungkin adik-adik mulai bosan ya. Sudah gak sabaran untuk bermain keluar rumah dengan teman-teman. Tapi papa dan mama marah. Lalu adik-adik marah sama papa dan mama. Wah, adik-adik sedih ya. Kita sudah berbuat dosa lagi dengan marah pada papa dan mama. Adik-adik, tahu nggak kenapa papa dan mama melarang kita keluar rumah? Itu demi kebaikan kita semua supaya tidak ikut tertular oleh virus corona saat ini banyak diderita oleh orang-orang. Nah, adik-adik, sekarang mari kita mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak lagi marah-marah pada mama dan papa dan mau setia melakukan perintah papa dan mama dan perintah Tuhan. Nah, mari adik-adik kita ambil sikap berlutut. Mari kita menyanyi, kita minta ampun sama Tuhan dengan penuh penghayatan, banyak perbuatan yang sedikit Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan mau mendengarkan cerita. Siapkan Alkitabnya dulu dan letakkan di atas dadanya. Sudah siap atau belum? Sudah. Semuanya letakkan di dadanya. Kita berdoa sebelum mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami berikan pengertian supaya
dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semua? Nah, kakak ulangi ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adalah kamu mempunyai lauk pauk?" Kakak ulangi, maaf. "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Kita sudah melihat kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya melalui video di mana Petrus lagi menangkap ikan sepanjang malam di pantai Danau Tiberias. Tapi tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Dan di saat itulah Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Peristiwa ini mau mengajarkan kepada kita semua satu hal yang sangat penting, bahwa jika kita terpisah dari Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sebaliknya, jika kita terus dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan Yesus? Iya, betul sekali adik-adik. Rajin berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan, kita menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita dilanda oleh virus corona, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan. Tuhan betapa banyaknya.
Adik-adik, mari kita lipat tangan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan apapun yang terjadi, sehingga kami dapat berbuah banyak bagi sesama kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini kami sedang dilanda oleh virus corona. Mampukan kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kesabaran ya Tuhan untuk tidak keluar rumah, supaya kami dapat bermain dan berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala virus corona. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat program yang melaskan Kristus? Adik-adik harus pintar sekali harus berdiri. Laskar Kristus. Yes! Kita menyanyi Aku Diberkati Sepanjang Hidupku. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Satu hari siang berganti malam, aku diberkati. Masih tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ibadah sekolah minggu kita pada saat ini sudah selesai. Mari kita dengan penuh semangat kita menyanyi satu lagu. Sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita. Mari kita pulang. Sampai bertemu, sampai bertemu. Shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita. Mari kita pulang. Sampai bertemu, sampai bertemu. Shalom, shalom. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik semua dan semua keluarga di rumah. Terus berdoa kepada Tuhan Yesus, tetap di rumah, jangan keluar rumah, dan biasakan cuci tangan pakai sabun. Biasakan juga hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan berkati kita semua. Dadah.